Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Subenarif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Pemerintah pusat baru saja membuat langkah besar. Kini daerah itu boleh mengajukan pinjaman langsung dari pusat. Ya, ini berlaku untuk eh, pemerintah daerah dan juga BUMD. Secara resmi ini tentu saja Blade ini kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedengarannya sih mantap ini ya. Eh, ini jelas semacam darah segar buat ke pemerintah daerah setelah sebelumnya terkena hantaman akibat transfer ke daerahnya itu dipangkas sangat besar ya. Tapi mari kita lihat lebih dekat lagi. Selama ini kan pemerintah daerah itu menerima yang disebut sebagai transfer ke daerah atau TKD yang kemarin rame banget ya. Ini dan selama ini kan kita nggak begitu paham apa TKD dan sebagainya, tapi gara-gara kebijakan dari pemerintahan Prabowo kita jadi paham sekarang ya. Dan kalau TKD itu kan dana yang tidak perlu dikembalikan karena dia memang dari pusat diberikan kepada daerah, digunakan untuk membiayai proyek lokal termasuk juga gaji pegawai dan juga layanan publik. Namun sejak RAPBN 2025 TKD untuk banyak daerah itu dipangkas secara signifikan karena pusat ingin efisiensi anggaran. Data Kementerian Keuangan menunjukkan total pengurangan TKD itu mencapai sekitar 267 triliun dibanding tahun sebelumnya. Dan ini menimbulkan dampaknya kekeringan kas di tingkat daerah. Pada tahun lalu itu TKD sebesar 919,9 triliun dan sekarang itu tinggal 693 triliun. Dipangkas hampir mencapai 30%. Dan pemerintah pusat waktu itu berkilah karena banyak sekali masih sebenarnya program-program pemerintah pusat itu yang masuk ke daerah. Sehingga nggak ada alasan kalau kemudian sekarang TKD itu dipangkas, kemudian mereka teriak-teriak. Yang disebut salah satunya itu adalah MBG. Katanya itu akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi di daerah. Walaupun ini banyak dipertanyakan soal ini ya. Dan kita tahu kan dampaknya di daerah-daerah pemotongan TKD itu membuat ya banyak kepala daerah itu kemudian bermanuver dan banyak juga yang rupanya memang kurang apa ya kurang imajinasinya gitu. Jadi yang yang dinaikkan langsung adalah PBB gitu ya. Dan itu menimbulkan gejolak. Saya sudah bahas dalam konten sebelumnya. Nah, situasi ini yang saya sebut tadi itu memaksa banyak wali kota dan bupati untuk berpikir keras bagaimana melanjutkan proyek infrastruktur, menjaga pelayanan publik tanpa dana transfer yang cukup. Nah, ini rupanya yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat. Jawaban pemerintah adalah beralih ke pinjaman pusat. Cuma bedanya yang mencolok, kan namanya juga pinjaman. Jadi ya harus dikembalikan berbeda dengan TKD atau transfer ke daerah yang boleh kita sebut gratis gitu ya. Jadi beban fiskal itu sekarang bergeser ke daerah. Dengan kata lain, pemerintah pusat itu mengalihkan risiko APBN tetap aman, tetapi daerah kini menghadapi beban utang baru dan keputusan ini jelas memiliki implikasi ekonomi sekaligus politik. Nanti kita akan bahas seperti apa dampaknya ini bagi wali kota dan bupati serta reaksi mereka terhadap kebijakan ini. Tapi sekarang kita coba pahami dulu, apakah hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya? Tentu kita mesti merefer pada pemerintahan-pemerintahan sebelum eranya Prabowo. Nah, mari kita lihat sejarah hubungan fiskal pusat dan daerah di Indonesia. Kan sejak desentralisasi tahun 2001 itu transfer ke daerah menjadi sumber utama pendanaan bagi banyak provinsi dan kabupaten. Dan di transfer ke daerah ini kan terdiri dari beberapa komponen. Ada yang disebut DAU, dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus, DAK, kemudian dana bagi hasil DBH, dan juga ada dana desa. Dana ini tidak perlu dikembalikan sehingga daerah bisa merencanakan pembangunan dan pelayanan publik dengan relatif stabil. Namun sejarah menunjukkan bahwa pemerintah pusat itu beberapa kali juga menggunakan skema pinjaman kepada daerah ketika ingin mempercepat pembangunan atau menghadapi tekanan fiskal. Beberapa contohnya itu ya pada tahun 1970 sampai 1980 ini eranya Pak Harto. Pinjaman daerah itu lewat Bank Pembangunan Daerah yang disalurkan dari pusat. Ini tujuannya untuk membangun infrastruktur dasar di luar Jawa.
Kemudian tahun 1998 sampai 2004 ini ada era dua presiden, yakni B.J. Habibie dan Megawati. Itu ada penghapusan penundaan utang daerah akibat krisis tahun 1998. Ini tujuannya untuk meringankan beban fiskal daerah pasca krisis. Pada tahun 2010 sampai 2014, eranya SBY, itu ada yang disebut sebagai skema Public Service Obligation Loans atau PSO loan. Ini dari pusat untuk BUMN tertentu. Jadi ini menjamin proyek strategis nasional. Kemudian tahun 2020 sampai tahun 2022 di eranya Jokowi yang disebut sebagai pinjaman atau PEN, pemulihan ekonomi nasional ke daerah. Ini akibat pandemi COVID-19. Dan tujuannya itu mendorong belanja daerah dan menjaga ekonomi tetap bergerak. Dari tabel tadi terlihat pola yang jelas. Setiap kali daerah kesulitan dana atau pemerintah ingin proyek cepat selesai, pusat membuka jalur pinjaman. Bedanya dengan TKD, pinjaman harus dikembalikan sehingga menambah risiko fiskal daerah. Dan sekarang ini juga bukan karena adanya COVID dan sebagainya, tetapi karena TKD yang dipangkas. Gitu. Tapi kalau kita lihat polanya, skema baru dari Presiden Prabowo ini melanjutkan pola tersebut ya, tapi dengan skala yang lebih besar. Karena total pengurangan TKD tahun 2026 itu sekitar 267 triliun. Dan ini yang membuat banyak daerah merasa perlu mencari alternatif pembiayaan melalui pinjaman dari pusat. Artinya kan tanggung jawab fiskal yang dulu gratis, kini menjadi utang yang harus dibayar. Nah, kalau ada kewajiban semacam itu, mari kita lihat implikasi nyata dari kebijakan ini ya. Baik dari sisi ekonomi maupun politik. Kalau dari sisi ekonomi, pemerintah pusat itu menempatkan daerah dalam posisi yang unik ya. Dengan pinjaman pusat, proyek pembangunan tetap bisa berjalan tanpa membebani APBN secara langsung. Tapi konsekuensinya ini yang perlu dicatat, daerah harus mengembalikan pinjaman itu dan ini berarti menambah risiko fiskal bagi pemerintah daerah. Karena banyak daerah itu yang memang selama ini nggak kreatif ya, mereka mengandalkan transfer ke daerah, yang tadi itu mulai dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan kemudian juga ya pajak gitu ya. Ini berdasarkan laporan World Bank tahun 2024 tentang manajemen fiskal subnasional di Indonesia. Terlalu banyak pinjaman tanpa pengelolaan yang hati-hati, dan ini bisa membuat daerah terjerat utang yang sulit dilunasi. Pakar ekonomi H.T. Basri misalnya mengingatkan pinjaman seperti ini memang mempercepat pembangunan, tetapi jika tidak ada transparansi dan prioritas yang jelas, risiko kegagalan proyek meningkat. Kalau cuman gagal dan prosesnya meningkat, itu sih nggak apa-apa ya. Proyeknya cuman karena risikonya kegagalan proyek itu meningkat. Tapi kalau kemudian ternyata pengelolaannya nggak prudent, kemudian juga ada penyelewengan, nah itu jadi lebih parah lagi. Dari sisi politik, langkah ini memberi pemerintah pusat kendali yang lebih besar atas aliran dana daerah. Banyak wali kota dan bupati sekarang harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan daerah dengan kewajiban mengembalikan pinjaman. Ya itu harus dilakukan, ya harus cermat ya. Atau jangan-jangan mereka juga banyak yang kemudian yang penting nanti pengembaliannya bukan di masa saya gitu ya. Nah, tapi sekaligus ini juga pemerintah daerah harus menjaga hubungan dengan pusat ya. Karena itu tidak mengherankan kalau sebagian kepala daerah merasa tertekan akibat kebijakan ini. Karena sebelumnya mereka kan mengandalkan TKD yang sekali lagi itu gratis. Dan ini menimbulkan dilema. Apakah mengikuti proyek prioritas pusat atau menjaga stabilitas APBD mereka sendiri. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya soal uang, tapi juga kekuatan politik pusat. Jadi pemerintah dapat menentukan proyek mana yang layak didanai, yang artinya bisa mempengaruhi politik lokal. Pakar ekonomi dari UGM, Sri Adiningsih menekankan langkah ini efektif jika ada pengawasan dan koordinasi, tapi berpotensi menimbulkan ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pusat. Nah, sekarang setelah kita pahami ada konteks sejarahnya, ada mekanisme kebijakan ini, mari kita lihat dampak nyatanya bagi daerah dan pemerintah pusat. Kita lihat dari mana, dampak negatifnya dulu atau positifnya dulu. Oke, yang positifnya dulu lah ya, yang enak dulu ya. Ini dari sisi APBN, ya efisiensi APBN. Karena dengan pinjaman pusat, pemerintah pusat tetap menjaga defisit APBN terkendali, sementara pembangunan proyek strategis bisa tetap berjalan. Dorongan kreativitas daerah, ini yang saya sebut tadi ya, banyak yang nggak kreatif. Beberapa kepala daerah mulai mencari pendapatan asli daerah, lebih kreatif, nggak sekedar naikin
PBB dan pajak-pajak lainnya gitu ya. Sehingga tidak sepenuhnya tergantung pada dana pusat. Berikutnya transparansi dan prioritas proyek. Dengan begitu, karena ada duit pinjaman, ya ini kan biasanya disertai dengan persyaratan pengelolaan dan pelaporan. Ini memaksa daerah itu lebih disiplin dalam penggunaan anggaran. Benar sih, bagus ini. Tapi apa dampak negatifnya? Risiko utang tinggi. Ini menurut laporan LPI MUI, jika tidak dikelola hati-hati, pinjaman ini bisa membuat daerah berutang lebih kapasitas APBD. Ini nekat nih namanya ya. Nah, kemudian tekanan fiskal. Banyak wali kota dan bupati harus menunda proyek lain karena harus menyesuaikan pembayaran pinjaman. Berikutnya, ketergantungan politik. Pemerintah pusat berpotensi menentukan proyek prioritas di daerah, mempengaruhi agenda politik lokal, dan lain sebagainya. Karena sekarang mereka sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Bukan sangat tergantung, makin bergantung. Kemudian ada potensi ketimpangan. Daerah kaya sumber daya dan kota besar bisa memanfaatkan pinjaman lebih efektif, sedangkan daerah miskin berisiko makin tertinggal. Jadi kalau kita tadi meminjam pernyataan Ibu Sri Adiningsih, ya ini langkah ini bisa efektif jika ada pengawasan ketat pada prioritas yang jelas. Tanpa itu risiko untuk utang daerah akan meningkat dan pelayanan publik bisa terganggu. Sedangkan kalau menurut Khatib Basri, kebijakan ini bisa mencerminkan pergeseran beban fiskal dari pusat ke daerah dan harus hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Dengan demikian, kebijakan pemberian pinjaman daerah bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga politik dan tata kelola pemerintahan. Di tangan wali kota dan bupati, kebijakan ini menjadi ujian. Bagaimana mereka menyeimbangkan pembangunan, pelayanan publik, dan risiko fiskal sambil tetap menjaga hubungan dengan pusat. Ini nggak gampang sekarang jadi bupati dan wali kota ya. Jadi pertanyaannya, apakah pinjaman pusat ini benar-benar menyelamatkan pembangunan daerah atau justru memindahkan beban ke bahu wali kota dan bupati kalau selama ini kan menjadi beban pemerintah pusat. Nah, sementara itu dari sisi pemerintah pusat jelas ini sangat positif karena APBN tetap aman dan daerah yang harus menanggung utang yang mereka harus bayar, dan sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana rakyat itu mendapat pelayanan publik yang juga tetap sama baiknya, bahkan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya ketika pemerintah daerah masih mengandalkan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.